Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kajian kita membaca buku Syarah Kitabul Jami' yang disusun oleh beliau Al-Ustaz Firanda Al-Irja hafizahullahu wa ra'ahu wa matta'ahu bis-sihhati wal afiyah. Sebelumnya kita selesai dari hadis yang ke-13. Saat ini akan kita baca insyaallah taala hadis yang ke-14, diberi judul oleh penulis adab berpakaian dalam kurung hukum isbal. Adab berpakaian dalam kurung hukum isbal. Sehingga yang dibahas pada hadis yang ke-14 ini terkait dengan adab berpakaian, lebih khususnya terkait dengan hukum isbal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Hadisnya sangat pendek. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. La yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan memandang, melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Allah tidak akan melihat, memandang atau memandang orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Akan dijelaskan lebih detail mengenai kandungan hadis ini. Sebelumnya beliau menyampaikan tentang kesempurnaan ajaran Islam, bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengajarkan kepada umatnya berbagai macam adab dalam segala hal, bahkan termasuk dalam adab berpakaian. Bahkan sampai pun itu urusan buang hajat, sebagaimana sering disinggung ketika sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ditanya oleh seorang Yahudi, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah? Apakah nabimu telah mengajarimu segala perkara sampai itu urusan buang hajat? Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, na'am, iya, qad 'allamana nabiyyuna kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabi kami telah mengajarkan kepada kami segala urusan sampai itu urusan terkait buang hajat. Lalu Salman Al-Farisi menjelaskan beberapa adab terkait buang hajat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau urusan buang hajat saja dijelaskan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dibahas dalam agama kita ini, apalagi urusan yang lebih yang jelas, yang lahiriah. Urusan buang hajat itu kan urusan belakang, urusan di balik layar masing-masing orang. Itu saja dibahas, dijelaskan, diajarkan. Apalagi urusan pakaian, yang itu adalah terkait dengan penampilan, ya. Itu adalah penampilan luar yang semua orang akan melihat. Oleh karenanya beliau menyebutkan beberapa adab berpakaian, ya, secara umum diantaranya adalah Islam melarang pakaian syuhrah. Islam melarang pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu pakaian yang menarik perhatian orang lain. Dinamakan syuhrah karena dia menyelisihi kebanyakan orang, ya. Dinamakan syuhrah atau populer, ya, popularitas itu karena dia menyelisihi kebanyakan. Oleh karenanya ada pepatah Arab mengatakan khalif tu'raf,
tampilkan sesuatu yang beda daripada kebanyakan orang, maka Anda akan dikenal. Ya, maka Anda akan dikenal. Ketika helm itu biasanya bentuknya seperti itu, maka kemudian ada helm dengan bentuk tabung LPG. Ya, itu kan menarik perhatian orang. Ada helm bentuk ceret, teko, itu menarik perhatian orang. Ya. Ketika pakaian itu biasanya coraknya ya seperti itu, kemudian ada pakaian kemeja dengan corak apa itu, korden ya, corak korden, atau sarung kasur kapuk, itu menarik perhatian. Ya, bisa jadi itu masuk dalam cakupan pakaian syuhrah, pakaian yang menyelisihi kebanyakan sehingga kemudian menarik perhatian orang. Ya. Di antaranya juga adalah Islam melarang pakaian yang terlalu mahal. Islam melarang pakaian yang terlalu mahal. Dan urusan mahal ini urusan yang relatif. Mahal itu relatif. Mahal menurut saya belum tentu mahal menurut jamaah. Ya, mahal menurut jamaah di sini belum tentu mahal menurut jamaah di tempat lain. Namun yang dianggap adalah hukum dari kebanyakan. Makanya biasa dikatakan al-hukmu lil ghalib. Ya, kebanyakan orang memandang misalnya satu potong kaos seharga 1 juta itu mahal, ya berarti itu mahal. Ya. Kalau sebagian orang atau kebanyakan orang menganggap satu potong kaos harga 100.000 itu biasa, ya biasa, ya, biasa. Meskipun bisa jadi 100.000 itu menurut sebagian orang mahal. Bahkan 1 juta untuk satu potong kaos bisa jadi menurut sebagian orang begitu murah, karena biasa memakai yang satu potong mungkin harganya sekian puluh juta. Tapi hukum ini adalah diambil dari mayoritas. Maka Islam juga melarang pakaian terlalu mahal. Alasannya kenapa? Karena menimbulkan kesombongan. Bisa menimbulkan kesombongan. Dan ini yang terjadi di zaman kita saat ini. Bagaimana ya anak-anak muda, bahkan sebagian orang tua ya membanggakan pakaian yang dipakai. Mulai dari bawah ya, sandal, sepatu, sampai kemudian celana, bahkan dalaman, ya topi. Bahkan mungkin sebagian jamaah kajian di tempat lain pun mungkin membanggakan pecinya ya. Pecinya merek apa? Ya merek biasa. Kalau yang biasa kan di toko-toko busana muslim merek mercon itu ya. Itu kan yang murah. Ada yang merek mahal. Satu potong peci misalnya harga sekian ratus ribu, itu ada. Ya, satu setel gamis misalnya standarnya 350 sampai 500. Tapi kan ada yang yang 500.000 itu hanya untuk sehelai kain cadar, itu ada. Ya, ada. Maka hal itu bisa menimbulkan kesombongan bagi sebagian orang, meskipun tidak bisa dipukul rata. Setiap orang yang memakai pakaian mahal pasti sombong, tidak. Ya, makanya Nabi SAW ketika mengatakan kepada para sahabat, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sekecil biji sawi atau sebutir debu kesombongan, tidak akan masuk surga. Ada sebagian sahabat yang merasa khawatir, jangan-jangan memakai baju bagus, pakaian bagus itu termasuk kesombongan. Makanya salah seorang sahabat bertanya, kana ahaduna yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Sebagian kita itu suka kalau pakai baju bagus, sandal bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Maka Nabi SAW menjawab, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, bahwa kesombongan yang dimaksud adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia, merendahkan orang lain, sehingga tidak bisa dipukul rata. Sehingga tidak boleh bagi kita ketika ada teman pakai sepatu atau sandal baru, wah sombong terus diinjak-injak. Tidak boleh, itu zalim. Kalau itu canda dan sudah biasa dan orangnya rela, tidak masalah. Khawatirnya orang yang tidak rela, akhirnya itu menjadi sebuah kezaliman yang dinormalisasi dan tidak boleh. Kemudian hal ketiga yang disebutkan, pakaian yang dilarang adalah sutra bagi kaum laki-laki secara khusus. Sutra bagi kaum lelaki secara khusus ya. Tidak boleh, karena sutra itu identik dengan perempuan. Sutra itu kain yang lembut, kain yang indah, dan itu ya identik dengan perempuan.
itu khusus bagi perempuan. Laki-laki tidak boleh memakai kain sutra, tidak boleh ya. Hukumnya haram. Kemudian yang keempat yang beliau sebutkan juga adalah pakaian yang menyerupai pakaian lawan jenis. Pakaian yang menyerupai pakaian lawan jenis itu tidak boleh. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian wanita. Begitu pula sebaliknya wanita tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Sehingga jemaah sekalian harus memperhatikan ini. Karena kalau ini dibiarkan, ini bisa menjadi bibit penyimpangan orientasi seksual, kecondongan kepada yang bukan kelaminnya. Artinya seharusnya menjadi laki-laki, condong maskulin, ternyata jadi feminim. Begitu pula yang perempuan, karena dibiarkan memakai pakaian laki-laki dari kecil, akhirnya seharusnya feminim menjadi maskulin. Itu menjadi fitnah, dan itu menjadi awal mula ya, di antara sebab munculnya LGBTQ ya, atau kalau dalam bahasa kita liwat ya, laki-laki suka dengan laki-laki atau perempuan suka dengan perempuan. Karena pasti seperti itu ya, laki-laki yang menyimpang akan suka kepada laki-laki yang kemayu. Begitu pula perempuan yang menyimpang akan suka kepada perempuan yang maskulin, yang macho. Oleh karenanya Islam memperhatikan hal ini, sehingga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Wa la'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Begitu pula Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Sehingga adanya bencong, waria, boti, dan sebutan-sebutan yang lain di masyarakat kita, itu adalah hal yang menyalahi kodrat manusia satu, dan yang kedua menyalahi syariat agama Islam. Bahkan agama-agama lain pun tidak ada yang mentolerir hal itu pada asalnya, meskipun di sebagian negara akhirnya ditolerir oleh agama selain agama Islam. Dan ini harus mendapatkan perhatian khusus dari kita, karena ini menjadi musuh kita bersama. Bahkan yang mengejutkan, tidak tahu yang asli orang Solo terkejut atau tidak, bahwa di Jawa Tengah kasus HIV dan AIDS tertinggi ada di kota mana? Di kota kita, kota Solo. Dan sekian puluh persen penyebabnya adalah hubungan sesama jenis. Bahkan rumornya ada tempat-tempat nongkrong mereka ya, di kafe atau di tempat-tempat seperti itu. Waliyadzubillah. Oleh karenanya kita harus benar-benar memperhatikan keluarga kita, terutama anak-anak kita ya, main kemana, dengan siapa, ngapain saja, itu harus menjadi perhatian kita, pengawasan kita, karena kita bertanggung jawab penuh mengenai hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan dan perlindungan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian beliau mulai masuk kepada pembahasan tentang apa yang menjadi tema pada hadis ke-14 ini, larangan memakai pakaian isbal. Isbal yang dimaksud adalah menjulurkan pakaian melebihi mata kaki. Ini pengertian isbal. Sehingga jamaah yang barangkali belum pernah mendengar istilah ini ya, sehingga tahu ya, seringkali kita mendengar isbal. Isbal itu artinya adalah menjulurkan pakaian melebihi mata kaki ya, memakai pakaian, menjulurkan pakaian melebihi mata kaki. Ini disebut isbal dalam syariat. Dan hadis mengenai larangan isbal ini mencapai derajat mutawatir, karena ya, kata beliau, dinukil dari tulisan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, bahwa ada lebih dari 20 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang larangan isbal. Ada lebih dari 20 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang larangan isbal. Karena sebagian umat Islam tidak mau menerima hadis ahad, mereka hanya mau menerima hadis mutawatir, karena mereka berdalih hadis ahad ya, hadis yang diriwayatkan oleh 1-2 sahabat saja, itu hadis yang tidak memberikan informasi valid. Itu tidak memberikan informasi valid. Itu hanya memberikan informasi yang bersifat praduga, kata sebagian orang. Padahal tidak demikian. Hadis itu ketika sudah diteliti oleh para ulama,
melalui jalur periwayatan atau yang bisa dikenal dengan isnad atau sanad, dan semua perawinya terpercaya, maka hadis itu sah dan memberikan informasi valid, ya. Bisa dipahami jamaah. Sehingga dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada pembedaan antara hadis ahad dan hadis mutawatir dari segi sama-sama memberikan informasi yang valid. Yang diberikan semuanya ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian beliau mulai menjelaskan tentang potongan hadis. Thawbahu, tadi Nabi SAW bersabda, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Thawbahu, pakaiannya. Kata pakaian ini, thawb ini, ya, ini artinya adalah kullu ma yulbas, apapun yang dipakai. Apapun yang dipakai, bisa mencakup sarung, bisa celana, bisa jubah, atau dan yang lainnya, ya. Kalau pakaian-pakaian ini kemudian menjulur sampai menutupi mata kaki, maka itu disebut dengan istilah isbal, ya. Mau itu sarung, celana, jubah, gamis, ya, apapun itu, kalau dipakai kemudian menjulur sampai menutupi mata kaki, maka disebut dengan istilah isbal, ya. Kemudian hadis tadi memberikan informasi kepada kita bahwa yang dilarang dalam hadis tadi adalah isbal yang dilakukan karena sombong. Isbal yang dilakukan karena sombong, karena hadisnya secara tekstual mengatakan demikian. La yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, dalam kondisi sombong, ya. Sehingga, ya, menjadi pertanyaan, bagaimana kalau yang melakukan isbal tapi tidak sombong? Ini nanti akan menjadi pembahasan, ya, akan menjadi pembahasan. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan mengenai apa yang dimaksud dengan la yanzurullah. Allah tidak melihat, Allah tidak memandang kepada orang tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya, kata beliau, adalah Allah tidak akan melihat dia dengan pandangan rahmat. Allah tidak akan melihat dia dengan pandangan rahmat. Artinya orang tersebut tidak akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Padahal hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat, yang setiap orang akan sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan sangat membutuhkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Orang yang menjulurkan pakaiannya, ya, melakukan isbal karena kesombongan, tidak akan masuk dalam kategori itu, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah dan tidak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang tersebut akan tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, ketika kita memiliki keluarga yang selama ini ada hubungan baiknya antara kita dengan mereka, kemudian ketika kita tidak dipedulikan, itu sangat sakit sekali. Atau dengan teman dekat yang sudah menjalin hubungan bertahun-tahun, bahkan sampai kalau kata orang Jawa, konco kental, ya. Uangku, uangmu, uangmu, uangku, motorku, motorku, motormu, motormu, kan begitu. Makananku, makananmu, makananmu, makananku. Tapi kemudian ketika itu ada salah satu di antara kita atau dia tidak mempedulikan yang lain, itu akan terasa sangat sakit sekali. Begitu pula yang dirasakan oleh orang yang menjulurkan pakaiannya sampai menutup mata kaki atau melakukan isbal, maka orang itu tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, di mana setiap orang akan sangat membutuhkan rahmat, kasih sayang dan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mulai mengatakan, menyebutkan bahwa isbal yang dilakukan karena sombong itu merupakan dosa besar, ya. Kesimpulan yang lain, bahwa isbal yang dilakukan karena sombong itu dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena ada ancaman. Para ulama menyebutkan bahwa dosa-dosa yang disebutkan di sana ancaman, ya, itu adalah kategori dosa besar. Dalam hal ini
Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menyampaikan ancaman bagi orang yang melakukan isbal karena sombong. Ancamannya adalah Allah tidak akan melihat kepada dia dengan pandangan rahmat kasih sayang. Allah tidak akan peduli terhadap dia. Artinya dosa isbal karena sombong adalah dosa besar. Sehingga kemudian beliau menjelaskan tentang tahrir mahallin niza. Kalau dalam ilmu fikih, tahrir mahallin niza itu adalah pemetaan permasalahan fikih. Pemetaan permasalahan fikih. Para ulama kemudian menjelaskan mana yang disepakati, mana yang diperselisihkan, supaya kaum muslimin lebih mudah memahami permasalahan-permasalahan fikih. Dalam hal ini, beliau menyebutkan bahwa para ulama semuanya sepakat, semuanya, bahwa isbal karena sombong itu haram. Ini yang disepakati, bahwa isbal karena sombong hukumnya haram. Ini menjadi kesepakatan para ulama semuanya tanpa terkecuali, semua mazhab, semua ulama. Tentunya ulama yang muktabar, yang diakui keilmuannya, bukan asal disebut alim ulama lalu kemudian mengatakan isbal tidak apa-apa. Wah, ini ternyata ada yang pendapat lain. Enggak, ini keluar dari kesepakatan karena dia tidak masuk dalam kategori ulama yang diakui oleh para ulama juga, bukan diakui oleh jamaahnya, bukan ulama yang diakui oleh ulama juga. Makanya ulama itu ada namanya al-jarh wa ta'dil. Al-jarh itu menyampaikan kritik, bahwa ulama ini kekurangannya begini-begini, itu kritik, sehingga kemudian ulama yang lain punya pandangan, kaum muslimin bisa menilai. Ta'dil itu artinya menyebutkan pujian, ulama ini hafalannya bagus, agamanya bagus, terus seperti itu, jujur dan seterusnya. Ini hal yang disepakati, bahwa isbal yang dilakukan karena sombong hukumnya haram. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang lain, hadis yang disebutkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan yang nanti pada hari kiamat Allah tidak akan mengajak bicara dia, Allah juga tidak akan memandang kepada dia, Allah juga tidak akan membersihkan dia dari dosa-dosanya, dan bagi dia siksaan yang pedih. Dan Nabi SAW mengucapkan itu sebanyak 3 kali. Kemudian Abu Dzar mengatakan, "Khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah." Benar-benar merugilah, binasalah orang-orang itu. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW menyebutkan al-musbilu. Ya, yang pertama apa? Orang yang melakukan isbal. Wal mannanu, orang yang mengungkit-ungkit sedekahnya, pemberiannya. Wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Yang ketiga adalah orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu, sumpah dusta. Ada 3 golongan yang mendapatkan ancaman tadi. Allah tidak akan mengajak bicara dia, Allah tidak melihat kepada dia, Allah tidak membersihkan dia dari dosa-dosanya, dan dia diancam dengan siksaan yang pedih pada hari kiamat. Yaitu yang pertama, orang yang melakukan isbal. Kemudian beliau menjelaskan bahwa isbal, ya, isbal dalam hadis tadi, hadis Abu Dzar diriwayatkan oleh Muslim, meskipun itu bersifat mutlak, ya, kan tidak disebutkan dalam hadis Abu Dzar ini isbal karena kesombongan, hanya disebutkan al-musbil, orang yang melakukan isbal. Tidak disebutkan secara rinci apakah karena sombong atau tidak. Kata beliau, meskipun itu bersifat umum, namun para ulama sepakat bahwa maknanya adalah isbal yang disertai kesombongan. Para ulama sepakat dalam hadis Abu Dzar ini maknanya sama dengan hadis yang disebutkan di bab ini, hadis Ibnu Umar, bahwa isbal yang dilakukan adalah isbal karena kesombongan. Alasannya karena hukumannya sama. Hukumannya sama, yaitu Allah tidak melihat pelakunya. Allah tidak melihat pelakunya. Kemudian beliau menyebutkan, adapun isbal yang dilakukan tanpa kesombongan, para ulama berbeda pendapat. Nah, inilah tadi yang kita maksud dengan tahrir mahallin niza,
pemetaan permasalahan fikih. Yang disepakati adalah isbal karena sombong. Ulama sepakat hukumnya haram. Adapun isbal tanpa kesombongan, ini yang diperselisihkan oleh para ulama, sehingga kita punya gambaran, ya. Kita punya gambaran. Nah, isbal yang dilakukan tanpa kesombongan, para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Loh, kalau tidak karena kesombongan, karena apa Ustaz? Bisa jadi karena mengikuti gaya berpakaian. Apa kata orang sekarang? Fashion, ya. Karena fashion. Karena sekarang itu kalau musbil kayak bapak, kalau tidak musbil kayak bapak-bapak, ya. Monggo yang punya anak remaja, ya. Kalau celananya itu apa ya, meragukan, ya. Kadang di atas mata kaki sedikit, kadang turun. Ditanya, kenapa kamu nggak secara tegas di atas mata kaki? Ya kenapa? Atau kayak Abi ini di setengah betis? Mungkin jawabannya mungkin akan mengatakan kayak bapak-bapak. Kayak bapak-bapak. Ya anak muda kan begini. Ya anak muda itu pakaiannya menutupi mata kaki. Barangkali ada yang melakukan isbal hanya karena mengikuti fashion, ya. Karena tidak mau dibilang bapak-bapak, ya. Ya. Karena anak muda itu ya isbal. Bukan karena sombong, bisa jadi seperti itu. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa isbal tanpa kesombongan hukumnya makruh. Para ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum isbal tanpa kesombongan adalah makruh. Hukum isbal tanpa kesombongan adalah makruh. Mereka beralasan bahwa yang diharamkan hanya isbal yang karena sombong. Yang diharamkan isbal karena sombong, sehingga isbal tanpa sombong, tanpa kesombongan itu derajatnya di bawah itu, di bawah haram kan makruh. Ini pendapat jumhur, mayoritas ulama, ya. Apakah yang jumhur, yang mayoritas pasti benar? Nanti akan dibahas, ya. Yang dibahas. Berarti pendapat yang kedua, pendapat minoritas ulama. Pendapat minoritas ulama mengatakan sebaliknya. Isbal tanpa kesombongan pun hukumnya tetap haram. Pendapat kedua, ini pendapat minoritas ulama, sebagian kecil ulama, bahwa isbal yang dilakukan meskipun tanpa kesombongan hukumnya tetap haram. Ya, golongan yang kedua ini menyamakan antara isbal dengan kesombongan dan tanpa kesombongan sama-sama haram. Tidak ada bedanya. Di antara ulama yang berpandangan demikian adalah Al-Qadhi Iyad, Ibnul Arabi, kemudian juga ulama dalam madhab Malikiyah, begitu pula Al-Imam Al-Zahabi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kemudian di antara ulama kontemporer di antaranya adalah ulama-ulama yang kita kenal, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Baz, Syekh Saleh Ibnu Utsaimin. Ini adalah ulama-ulama kontemporer yang memilih pendapat kedua, bahwa isbal tanpa kesombongan hukumnya tetap haram. Lalu kemudian beliau mulai menjelaskan kira-kira mana pendapat yang lebih kuat. Kata beliau, penulis hafizullah, bahwa dari sisi pendalilan, maka dalil-dalil milik kelompok kedua ini yang mengatakan bahwa isbal tanpa kesombongan juga haram, itu adalah lebih kuat. Lebih kuat, padahal itu pendapat minoritas. Makanya dulu ya, ketika kami di bangku kuliah itu agak kaget ketika guru fikih kami mengatakan, dosen fikih kami mengatakan bahwa pendapat mayoritas itu belum tentu benar. Begitu pula pendapat minoritas belum tentu salah, ya. Karena itu ulama-ulama yang datang setelahnya, ketika buku-buku hadis itu sudah dirangkum, ya, itu mereka kemudian mengkaji seluruh dalil-dalil yang ada, penjelasan para ulama ditelaah, kemudian akhirnya mereka menyimpulkan, ya, yaitu tugasnya para ulama, kita tinggal baca saja. Akhirnya menyimpulkan bahwa pendapat minoritas lebih kuat dalam hal ini, meskipun dalam permasalahan fikih yang lain bisa jadi pendapat mayoritas lebih kuat, ya. Sehingga kebenaran itu tidak selalu menjadi milik mayoritas, ya. Kebenaran itu tidak selalu menjadi milik mayoritas. Karena ini yang seringkali disalah pahami oleh sebagian kaum muslimin. Kami kan mayoritas, kebenaran pasti milik kami. Oh tidak, tidak demikian.
Di antara alasan yang disebutkan pertama adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Hadis Rasulullah SAW ini menjadi alasan pertama untuk menguatkan pendapat kedua bahwa isbal tanpa kesombongan tetap haram. Pertama adalah hadis Nabi SAW ketika beliau bersabda, fa inna isbalal izari minal makhilah. Sesungguhnya isbal, mengisbalkan sarung itu termasuk kesombongan. Mengisbalkan sarung itu termasuk kesombongan. Artinya begini jamaah, isbal itu tanpa niat kesombongan dalam hati atau tidak, kata Nabi SAW, isbalnya itu sendiri adalah kesombongan. Bisa dipahami? Ya. Melalui hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, kita mendapatkan faedah bahwa isbal itu mau pelakunya sombong atau tidak, perbuatan isbal itu sendiri divonis sombong oleh Nabi SAW. Divonis perbuatan sombong, bukan oleh ustaz atau alim ulama siapa, oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Fa inna isbalal izari minal makhilah. Sesungguhnya mengisbalkan sarung itu termasuk kesombongan. Dan lagi-lagi ini sarung ini bukan berarti hanya sarung. Kalau jubah boleh, kalau celana boleh, enggak. Ini hanya bukan permisalan saja. Artinya yang lain hukumnya mengikut. Yang lain hukumnya mengikut. Ya. Oleh karenanya, Ibnul Arabi mengatakan, sesungguhnya seseorang tidak boleh menjulurkan pakaiannya melewati mata kakinya kemudian berkilah, saya tidak menjulurkannya karena kesombongan. Karena larangan dalam hadis itu telah mencakup dirinya. Ya. Artinya, mau sombong atau tidak pelakunya, perbuatan isbal itu sendiri adalah bentuk kesombongan tanpa disadari. Ya, tanpa disadari. Ini alasan pertama. Kemudian alasan kedua, atau kita sebutkan hadis yang lain lagi yang masih tentang alasan pertama, ketika Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, ya Sufyan ibn Sahlin, la tusbil fa inna Allah la yuhibbul musbilin. Wahai Sufyan bin Sahl, janganlah engkau melakukan isbal karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan isbal. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW memutlakkan larangan isbal. Nabi SAW memutlakkan larangan isbal. Mau sombong tidak sombong sama-sama dilarang. Mau sombong atau tidak sombong, Nabi SAW dengan tegas melarang, la tusbil, jangan melakukan isbal, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan isbal. Kemudian kita lanjut ke alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW tidak pernah bertanya. Nabi SAW tidak pernah bertanya ketika menegur sahabat yang terlihat mengisbalkan pakaiannya, apakah anda melakukannya karena sombong atau tidak. Nabi SAW tidak bertanya itu lebih dulu. Contohnya ini hadis Sufyan bin Sahl. Nabi SAW tidak bertanya, wahai Sufyan bin Sahl, apakah anda mengisbalkan pakaian anda karena sombong atau tidak? Tidak. Langsung, la tusbil, jangan melakukan isbal. Artinya apa? Mau sombong atau tidak, isbal itu terlarang. Mau isbal atau tidak, mau sombong atau tidak, isbal itu haram. Karena Nabi SAW tidak membedakan. Nabi SAW tidak bertanya kepada sahabat yang terbukti melakukan isbal. Di hadapan beliau SAW bertanya, apakah anda melakukan ini karena sombong atau tidak? Oh, enggak wahai Nabi. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Lah kamu sombong wahai Nabi, oh kamu tidak boleh. Oh enggak, tidak ada pembedaan seperti itu. Itu bukti kuat bahwa larangan isbal ini bersifat mutlak. Mau sombong tidak sombong sama-sama haram. Kenapa? Karena sombong itu masalah hati. Siapa yang tahu hati masing-masing orang? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun tidak tahu isi hati orang. Nabi tidak tahu.
Sehingga yang beliau hukumi hanya masalah yang terlihat, yang nampak, masalah lahiriah. Oh, ini kelihatan isbal, ditegur, jangan isbal. Adapun urusan hatinya sombong atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Tapi yang jelas isbal terlarang, haram. Makanya Nabi langsung tegas menegur, melarang, la tusbil, jangan melakukan isbal. Sehingga ini tegas, jelas. Ada hadis yang lebih lagi jelas lagi, diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Amr bin Syarif, bahwa Rasulullah SAW melihat dari jauh seorang sahabat yang menyeret sarungnya di tanah, pakai sarung tapi keseret. Ada tidak di masyarakat kita jemaah? Ada ya, silahkan dilihat di masjid-masjid kita, ada. Maka Rasulullah SAW pun bergegas menujunya sambil berlari-lari kecil untuk menghampirinya. Nabi SAW mengatakan, irfa izaraka wattaqillah, angkat sarungmu dan bertakwalah kepada Allah. Lalu orang tadi mengatakan, inni ahnafu tastariku rukbataya, kaki saya cacat, kedua lututku saling menempel. Apa itu namanya? X ya, kaki X itu kan, ada orang seperti itu. Jadi sahabat ini sengaja mengisbalkan sarungnya karena punya cacat tadi, kakinya berbentuk X, kakinya tidak normal, sehingga dia malu, lalu kemudian mengisbalkan sarungnya. Alasannya benar tidak jemaah? Kira-kira sombong tidak? Orang punya kaki seperti itu sombong tidak? Tidak. Alasannya bagus, untuk menutupi cacat. Lihat bagaimana reaksi Nabi SAW. Apakah beliau membolehkan isbal bagi orang tadi atau tidak? Kata Nabi SAW, irfa izaraka fa inna kulla khalqillahi hasan, tetap angkat sarungmu karena setiap ciptaan Allah itu indah. Ini kan hanya di dunia, nanti di surga beda. Sudah, ini ciptaan Allah dan ini indah buat kamu, syukuri saja. Sudah, jangan isbal, angkat sarungmu. Kemudian kata perawi, yaitu Amr bin Asy-Syarid, fama ru'ya dzalika ar-rajul ba'du illa izaruhu yusibu ansafa saqaihi aw ila ansafi saqaihi. Setelah itu, sahabat yang kakinya X tadi ketika memakai sarung tidak pernah lagi terlihat sarungnya menutupi mata kaki. Sarungnya selalu di setengah betis. Selalu di setengah betis. Ya. Ini jelas. Kalau seandainya hanya makruh, ya, isbal tanpa kesombongan hanya makruh, Nabi tentu akan membolehkan untuk sahabat ini, karena alasannya jelas, tidak mungkin sombong. Masa orang cacat sombong? Kan enggak. Alasannya jelas, bagus untuk menutupi cacat. Tapi Nabi tetap memerintahkan supaya diangkat dan jangan isbal. Ini menandakan bahwa isbal, sombong atau tidak sombong, hukumnya haram. Ini yang alasan kedua. Lalu beliau, penulis hafizahullah, menyebutkan perkataan yang bagus dari Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah mengatakan, kalau larangan isbal hanya berkaitan dengan sikap sombong, tidak terlarang secara mutlak, maka pengingkaran terhadap isbal tidak boleh sama sekali, karena kesombongan merupakan amalan hati. Padahal telah terbukti pengingkaran Rasulullah SAW dan para sahabat terhadap orang yang isbal tanpa mempertimbangkan motivasi pelakunya, apakah sombong atau tidak. Kita dengarkan azan dulu, insyaallah ta'ala kita lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Perkataan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah yang tadi kita sebutkan itu menjelaskan bahwa kalau larangan isbal hanya terkait dengan sikap sombong, maka bagaimana kita akan melarang orang dari isbal? Karena kan kesombongan itu dalam hati. Kita tidak tahu, sedangkan kita tidak tahu isi hati orang apakah sombong atau tidak ketika dia melakukan isbal itu, sehingga akhirnya tidak akan ada nahi munkar terkait isbal. Ya, oleh karenanya pendapat yang kuat adalah pendapat yang disampaikan oleh minoritas ulama bahwa isbal itu hukumnya mutlak haram, mau sombong atau tidak sombong sama saja. Kemudian kita akan membaca alasannya ketiga yang disebutkan oleh penulis untuk menguatkan pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa isbal hukumnya haram secara mutlak, yaitu kisah Umar radhiyallahu anhu menjelang beliau meninggal dunia. Menjelang wafatnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau kedatangan seorang pemuda yang menjenguk beliau ketika beliau sakit, karena beliau sakit ketika atau setelah ditusuk, ya. Setelah ditusuk oleh seorang majusi. Kemudian sahabat berbondong-bondong menjenguk Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, di antaranya seorang pemuda dari suku Quraisy yang ternyata pemuda itu mengisbalkan pakaiannya. Dan pemuda itu ketika beranjak pergi, Umar baru menyadari, oh ternyata pemuda ini mengisbalkan pakaiannya. Akhirnya kemudian Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu memanggilnya supaya kembali mendekat. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, irfa' thawbak fa innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya angkatlah bajumu karena sungguhnya itu lebih bersih bagi bajumu dan lebih bertakwa kepada Tuhanmu. Ya. Padahal Umar sudah di detik-detik akhir menjelang beliau wafat, tapi beliau melihat seorang pemuda yang melakukan isbal, tetap beliau tegur, tetap beliau perintahkan untuk mengangkat bajunya. Seandainya isbal yang terlarang, yang diharamkan hanya isbal karena sombong, Umar akan bertanya, Anda sombong tidak? Oh enggak, baru aja sudah tidak jadi, kan begitu.
akan dirinci dulu seperti itu, akan ditabayun dulu. Anda sombong tidak? Enggak. Oh ya sudah, enggak jadi, sana lanjut pergi. Enggak jadi saya sampaikan. Kalau isbal yang dilarang, yang diharamkan hanya karena sombong. Tapi ketika Umar di detik-detik akhir menjelang wafatnya masih memperhatikan itu dan tidak bertabayun dulu sombong atau tidak, langsung memerintahkan supaya mengangkat baju, mengangkat pakaiannya. Artinya bahwa isbal yang dilarang itu semua isbal, mau sombong atau tidak hukumnya sama. Oleh karenanya anaknya, siapa anaknya? Umar, jemaah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau ketika melihat sikap ayahnya ini, beliau dalam riwayat di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, beliau mengatakan, ajaban li Umar in ra'a haqqallahi alaihi falam yamna'hu ma huwa fihi an takallama bihi. Umar adalah sosok yang menakjubkan, maksudnya bapaknya sendiri. Jika dia melihat hak Allah yang wajib ditunaikan, maka kondisi yang dialaminya tidak akan menghalanginya untuk menyampaikan terkait hak Allah tersebut. Padahal kondisinya saat itu kritis, ditusuk, kritis, hampir meninggal. Tapi beliau melihat hak Allah belum ditunaikan. Ada seorang pemuda di hadapan beliau yang isbal, dan beliau mampu mengingkari itu. Beliau mampu mencegah itu karena beliau masih khalifah saat itu. Makanya beliau panggil, lalu beliau nasihati, irfa' thawbak, angkat bajumu. Ini menunjukkan bahwa isbal itu dilarang secara mutlak dan hukumnya haram. Ini alasan ketiga. Kemudian alasan keempat yang beliau sebutkan adalah sikap Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ummu Salamah mendengar hadis bab ini, hadis man jarra thawbahu la yanzurullahu ila, atau tadi la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala, Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Ummu Salamah radhiyallahu anha khawatir jangan-jangan para wanita masuk dalam cakupan hadis ini. Karena hadis ini tidak disebutkan laki atau perempuan. La yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak melihat kepada orang. Nah, orang ini kan umum, bisa laki, bisa perempuan. Ummu Salamah khawatir jangan-jangan kaum wanita muslimah masuk dalam cakupan hadis ini. Maka Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah wanita masuk dalam larangan hadis itu terkait isbal? Lalu Nabi SAW bersabda, yurkhina shibran, para wanita hendaknya menjulurkan pakaian mereka sepanjang satu jengkal, ya, sepanjang satu jengkal dari telapak kaki. Lalu Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata lagi, idzan tankashifu aqdamuhun, kalau hanya dipanjangkan satu jengkal, ya, kalau dipanjangkan dari satu jengkal dari mata kaki, ya, itu akan masih ada kemungkinan tersingkap telapak kaki para wanita. Maka Nabi SAW bersabda, fayurkhinahu dhira'an la yazidna alaihi, maka hendaknya para wanita menjulurkan pakaiannya sepanjang satu hasta dan tidak boleh lebih daripada itu. Dan Ummu Salamah tidak bertanya, kalau tidak karena sombong gimana wahai Nabi? Lihat coba, pertanyaan Ummu Salamah lain. Ini menunjukkan bahwa Ummu Salamah paham bahwa isbal itu hukumnya haram secara mutlak. Hanya saja orang yang melakukannya karena kesombongan, ancamannya disebutkan hadis tadi. Allah tidak melihat orang yang melakukan isbal karena sombong. Meskipun isbal bukan karena sombong, sama-sama haram. Ummu Salamah paham itu. Makanya pertanyaan Ummu Salamah beda. Pertanyaan Ummu Salamah bukan kalau tidak karena sombong gimana wahai Nabi. Itu kan kalau pertanyaan kita barangkali. Tapi Ummu Salamah tidak. Kalau kaum wanita apakah masuk juga? Lalu kemudian kata Nabi, iya. Kata Nabi, julurkan, tambahkan dari mata kaki sepanjang satu jengkal. Lalu Ummu Salamah mengatakan, kalau hanya satu jengkal, maka masih bisa tersingkap telapak kakinya. Maka Nabi kemudian memerintahkan supaya dipanjangkan sepanjang satu hasta. Satu hasta segini jemaahnya. Iya. Ya segini ya.
ya segini kalau mau, dan tidak boleh lebih daripada ini, ya tidak boleh lebih daripada ini. Meskipun kalau saat ini berapa ibu-ibu dari mata kaki berapa? 1 jengkal cukup ya sepertinya ya. Kalau saat ini cukup, karena wanita saat ini mungkin banyak pekerjaan yang lebih dimudahkan oleh mesin-mesin teknologi yang ada. Nyuci sudah tidak ngucek apa semua dalam rumah. Tidak seperti kondisi zaman dulu, ya. Zaman dulu barangkali sudah cukup. Kalau mau lebih daripada itu boleh, tapi maksimal 1 hasta, tidak boleh lebih daripada itu. Ya, makanya para ulama mengatakan su'alur rajuli yadul ala fiqhihi. Pertanyaan seseorang itu bisa jadi tolok ukur ilmu dia. Pertanyaan murid yang pintar dengan pertanyaan murid yang kurang pintar itu beda. Silahkan yang jadi guru bisa memperhatikan itu. Atau yang punya anak sekian akan beda pertanyaan antara yang ini yang di sekolah ranking sama ini yang biasa-biasa, beda pertanyaannya. Akan lebih berbobot orang yang pintar. Salamah pertanyaannya jelas berbobot. Kalau wanita bagaimana? Bukan pertanyaan, bukan kalau tidak sombong boleh tidak, bukan. Ya. Ini menandakan bahwa isbal itu terlarang secara mutlak. Oleh karenanya beliau menyebutkan di akhir bahwa ya Ibnu Hajar memberikan kritik atas pandangan Imam Nawawi, karena Imam Nawawi rahimahullah itu termasuk dalam kelompok pertama mayoritas yang berpendapat bahwa isbal yang diharamkan hanya isbal yang sombong. Isbal yang tidak sombong itu boleh menurut Imam An-Nawawi. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyampaikan kritik, ya. Kritik ilmiah tentu, yang diserang bukan personalnya Imam Nawawi, bukan, tapi kritik ilmiah, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh penulis yang tadi sudah kita sampaikan, ya. Oleh karenanya kemudian beliau menikul juga perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa Rasulullah tidak mengizinkan para wanita untuk isbal lebih dari sehasta karena tidak ada manfaat di dalamnya dengan keadaan aurat mereka telah tertutup rapat. Kan aurat wanita itu kan semua anggota tubuh wanita kecuali telapak tangan dan wajah. Ini kan yang disepakati oleh para ulama. Meskipun nanti para ulama berbeda apakah wajah wajib ditutupi atau tidak, itu pembahasan lain. Tapi yang disepakati oleh semua ulama bahwa semua tubuh wanita itu aurat kecuali telapak tangan dan wajah. Nah, dengan memanjangkan 1 jengkal atau 1 hasta itu sudah menutupi mata kaki, ya, sudah aman bagi wanita, maka tidak boleh lebih daripada itu. Ya, karena tidak ada manfaatnya lagi kalau dilebihkan sampai seperti gaun pengantin diseret, itu tidak ada manfaatnya. Justru membahayakan. Banyak kasus keserimpet jatuh, nah, akhirnya tertunda, atau nikah akad tapi benjol kepalanya, ya. Atau ada tulang yang retak atau patah, ya, seperti itu, tidak ada manfaatnya. Lalu kemudian Syekh Al-Albani melanjutkan, oleh karenanya para lelaki lebih pantas dilarang untuk memanjangkan celana mereka karena tidak ada faedahnya sama sekali. Kenapa lelaki dilarang memanjangkan, menutupi mata kaki, apalagi menutupi semua kaki? Karena itu bukan aurat laki-laki, gitu. Aurat laki-laki itu kan hanya dari pusar ke bawah sampai lutut. Meskipun ya lebih baik kemudian ditutupi sampai setengah betis, karena kalau pas di bawah lutut untuk gerak pun akan tersingkap. Sama seperti yang tadi dikeluhkan oleh Ummu Salamah, ya. Meskipun kemudian ada akhlak jemaahnya, bukan berarti kata Ustadz di pengajian akhlak aurat laki-laki hanya antara pusat sampai lutut, ya, akhirnya kemudian tidak pakai kaos kemana-mana, ya jangan. Ada namanya etika, ya. Etika bahwa kita punya baju kaos, punya kemeja itu dipakai untuk menutupi anggota tubuh yang sebenarnya bukan aurat, tapi tidak etis ketika itu ditampakkan di luar rumah kepada kebanyakan orang. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini yang terakhir, bahwa ada hadis yang memadukan antara kedua bentuk isbal. Yang kelima, alasan yang kelima adalah adanya hadis yang menyebutkan kedua bentuk isbal secara bersamaan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya
dibawakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izarul muslimi ila nisfis saq, bahwa sarung seorang laki-laki muslim itu sampai setengah betis, wala haraja aw wala junaha fima bainahu wa bainal ka'bain, tidak mengapa jika di antara tengah betis hingga mata kaki, ya. Kalau di batasnya di atas mata kaki itu tidak masalah. Fama kana asfala minal ka'baini fahuwa finnar. Adapun kalau itu di bawah kedua mata kaki, maka tempatnya di neraka. Man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilaihi. Kemudian orang yang menjulurkan sarungnya karena sombong, Allah tidak melihat kepadanya. Ya. Yang menjadi fokus kita di dua bagian terakhir. Ketika Nabi SAW mengatakan fama kana asfala minal ka'baini fahuwa finnar, pakaian yang menutupi dua mata kaki, di bawah mata kaki tempatnya neraka. Ini bersifat umum, sombong atau tidak sombong. Kemudian hadis yang bagian yang kedua, man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilaihi, siapapun orangnya yang menjulurkan sarungnya karena sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya. Disebutkan dua-duanya, yang tidak karena sombong dan yang karena tidak sombong sama-sama disebutkan. Oleh karenanya pendapat yang lebih kuat menurut penulis, dan itu adalah pendapat yang dipilih oleh minoritas ulama termasuk ulama kontemporer Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa isbal yang dilarang adalah semua isbal, ya, adalah semua isbal, mau haram atau tidak, ya, mau haram atau tidak. Ini saja yang kita bahas pada kesempatan hari ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Masih ada beberapa poin penting, ya, akan kita bahas di pertemuan yang lainnya insyaallah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita, ya, dengan penjelasan ini sehingga logika yang disampaikan oleh seseorang yang mengatakan bahwa lah, masa Allah setega itu, ya, hanya karena pakaian menutupi kedua mata kaki lalu dimasukkan dalam neraka. Kalau begitu Allah zalim, itu kan hanya logika saja. Maka logika itu mentah, ya. Logika itu mentah di hadapan dalil-dalil dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu logika orang. Adapun ini adalah wahyu, yaitu sabda atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Ini saja yang kita bahas. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.